Penyebab seseorang memiliki hobi rebahan. Halo sahabat inspirasi, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Imari Mardana di channel yang sederhana ini. Seperti biasa, saya akan menyapa Anda semua dengan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan penyebab seseorang memiliki hobi yang namanya rebahan. Hobi ini sangat banyak digemari uh, oleh orang-orang karena mudah cara menjalaninya. Oke, apa saja yang menjadi penyebab kita memiliki hobi yang namanya rebahan ini? Simak video ini ya. Oke, langsung saja di sini. Yang pertama, penyebabnya adalah tidak punya tujuan yang jelas. Ya, ini sudah jelas karena dia tidak memiliki tujuan yang jelas. Kalaupun ada, pasti dia nggak serius dengan tujuan atau target yang udah dibuat itu. Mengapa demikian? Kalau misalnya dia serius dengan target yang dia punya, dia nggak bakal punya waktu untuk rebahan. Atau mungkin dia sudah selesai. Itu hanya ada dua kemungkinan, dia sudah selesai atau dia malas mengerjakannya. Jadi di sini solusinya adalah kita membuat target dan kapan waktu deadline untuk menyelesaikan sebuah target itu. Maka kita nggak ada waktu untuk rebahan. Ya silakan saja ketika deadline itu tersebut kita selesaikan sebelum waktunya berakhir. Maka di situ itu adalah kelebihan kita karena mengerjakan sesuatu lebih awal. Ya rezeki namanya ya. Oke, itu penyebab pertama yang membuat kita memiliki hobi rebahan. Penyebab kedua yaitu tugas yang terlalu berat. Ini mungkin sering dialami oleh beberapa, bahkan hampir semua mahasiswa, termasuk saya, karena merasa tugasnya agak berat, jadi males mau ngerjain gitu. Tapi kalau misalnya nggak dikerjain numpuk makin banyak gitu kan ya. Ketika mau ngerjain ngelihat tugasnya aja sudah aduh kan gitu ya. Tapi apa sih yang nggak bisa kalau dikerjain sedikit demi sedikit dicicil? Kenapa penyebab tugas yang berat ini bisa menjadi sebuah sebuah faktor yang menyebabkan kita hobi rebahan? Karena apa? Kita selalu memikirkan tugas tersebut, tapi tidak ingin mencoba untuk mengerjakannya sesegera mungkin. Hari ini dipikirin tugas yang berat itu, kok susah banget, nggak jadi ngerjain. Nah, besok lagi, kok susah ya, ditutup lagi bukunya. Ya udah kelar kamu. Sampai kapanpun kalau cuma dipikirin nggak selesai-selesai. Jadi solusinya adalah jika ada sesuatu tugas yang sekiranya berat, itu kita pecah-pecah atau kita istilahnya dibelah-belah ya, sehingga itu membentuk bagian-bagian kecil, lalu kita kerjakan sedikit demi sedikit apapun bentuk tugasnya itu, baik tugas kuliah atau tugas-tugas yang lain. Ya, itu penyebab kedua. Penyebab ketiga yaitu kelelahan atau kurang energi. Ya, ini sering dilakukan oleh beberapa orang. Beberapa orang karena dia kelelahan jadi dia menunda tugasnya, tetapi kelelahannya ini karena dibuat sengaja. Sengaja gimana? Ya sengaja dia begadang lah atau mengerjakan hal-hal yang lain lah gitu kan. Padahal dia udah tahu dia sudah memiliki sesuatu tanggungan, tetapi dia merasa santai gitu kan. Dan tidak menghiraukan itu, dan akhirnya dia kelelahan, dia nunda-nunda kerjaannya. Ya udah, solusinya adalah tidur yang cukup dan makan makanan yang bergizi, lalu minum air putih 8 galon sehari. 8 gelas maksudnya, 8 galon lagi.
8 galon kembung berarti. Itu yang ketiga. Lanjut yang keempat. Yang keempat ini adalah memandang remeh tugas, sehingga kita sering menunda-nunda tugas itu karena dipandang remeh. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang pro ya, memandang remeh suatu tugas, pas dibuka pusing juga akhirnya. Jadi dia itu menganggap itu masih ada hari besok, 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 dan akhirnya sampai di suatu deadline, sehari sebelum deadline, dan dia melakukan SKS atau sistem kebut semalam. Dan ini sering dilakukan oleh beberapa orang, termasuk saya beberapa hari yang lalu, tetapi sekarang mencoba tidak melakukan itu karena hasilnya ya tidak memuaskan. Sebab kita apa, dikejar waktu dan kita kurang tidur yang pasti ya, karena ingin menyelesaikan suatu pekerjaan. Solusinya adalah jangan pernah menganggap suatu tugas itu remeh, dan jangan pernah menunda-nunda sesuatu itu. Jika sekarang bisa dikerjakan ya sekarang kerjakan. Yang kelima adalah, atau yang terakhir, lingkungan pergaulan. Ya, lingkungan pergaulan ini dengan orang yang suka rebahan ya pasti Anda akan ikut-ikut meskipun Anda mencoba untuk menghindari. Tetapi yang namanya lingkungan itu sedikit demi sedikit pasti akan merubah Anda. Ya ibaratkan tanah ya, seperti tanah dan air. Seperti itu bisa diibaratkan, walaupun tanah itu kuat tetapi terus dihantam air, maka dia akan keropos juga, akan terjadi erosi juga oleh air yang tenang itu. Ya kira-kira begitu jika Anda hidup di lingkungan dengan orang yang suka hobi rebahan. Jadi solusinya adalah kurangi waktu bersama mereka yang membuat dirimu tidak produktif. Ya, jadi itu semacam mengurangi waktu bersama mereka supaya apa ya, supaya kita itu lebih produktif dan mencari lingkungan yang baru, tetapi tidak meninggalkan lingkungan yang lama, sehingga ketika kita mendapatkan lingkungan yang baru kita bisa mempengaruhi teman kita yang ada di lingkungan lama itu yang suka rebahan itu untuk merubah hobinya itu yang dari rebahan menjadi lebih sedikit produktifnya, dan sedikit dulu, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi ya produktif. Oke sahabat inspirasi, jadi itu 8, gitu. Itu 8 lah, ada minuman kurang fokusin. Jadi itu 5 penyebab atau 5 faktor yang membuat seseorang memiliki hobi rebahan. Jadi untuk menghindari hobi rebahan itu bisa kita hindari yang 5 tadi ya, 5 penyebab tadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada kurangnya mohon ditambahkan di komentar, dan berikan kritik dan saran untuk video kali ini. Dan jangan lupa berikan dukungan juga ya kepada saya, sehingga saya makin semangat gitu ya. Ya itu tidak dukungan seperti biasa. Dan akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam inspirasi.